Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fepti Sofia Loren dengan digit NIM terakhir 058. Di sini saya akan membuat video tentang konsep dasar perangkat jaringan. Pengertian perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah komponen fisik yang digunakan untuk membentuk jaringan komputer, menghubungkan antar perangkat, serta mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama, NIC atau Network Interface Card. NIC berfungsi sebagai penghubung komputer ke jaringan, baik melalui kabel maupun nirkabel. 2. Repeater. Repeater digunakan untuk memperkuat sinyal agar dapat menjangkau jarak yang lebih jauh tanpa mengubah data. 3. Hub. Hub adalah perangkat sederhana yang meneruskan data ke semua perangkat di jaringan. 4. Switch. Switch bekerja lebih cerdas dengan mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju berdasarkan alamat MAC. 5. Router. Router berperan menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda dan mampu melakukan pengaturan lalu lintas data serta berbagi koneksi internet. 6. Modem. Modem diperlukan untuk mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Biasanya digunakan untuk koneksi internet. 7. Access point atau AP. Access point atau AP memungkinkan perangkat wireless terhubung ke jaringan kabel. 8. Firewall. Firewall baik perangkat lunak maupun keras digunakan untuk mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah dan mengatur lalu lintas data berdasarkan kebijakan keamanan tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pemilihan perangkat jaringan. Yang pertama, kebutuhan dan skala jaringan, yaitu mempertimbangkan berapa banyak perangkat yang akan terhubung dan jenis jaringan yang dibangun, apakah untuk rumah, kantor kecil, atau perusahaan besar. 2. Kecepatan dan bandwidth. Karena semakin tinggi kebutuhan transfer data dan kecepatan internet, semakin canggih pula perangkat yang dibutuhkan. 3. Tipe koneksi juga penting. Apakah jaringan menggunakan kabel atau wire atau nirkabel atau nirkabel wireless serta standar yang digunakan seperti Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 6. 4. Keamanan jaringan menjadi faktor krusial terutama untuk untuk lingkungan bisnis, sehingga perangkat dengan dukungan firewall, enkripsi, dan pengaturan akses lebih diprioritaskan. 5. Skalabilitas, yaitu kemampuan perangkat untuk mendukung pertumbuhan jaringan di masa depan. 6. Kompatibilitas, dengan perangkat yang sudah ada juga penting agar integrasi berjalan lancar. 7. Biaya yang harus disesuaikan dengan anggaran tanpa mengorbankan kualitas. 8. Kemudahan dalam manajemen dan konfigurasi menjadi nilai tambah, terutama jika perangkat akan dikelola oleh tim IT yang membutuhkan akses pengaturan yang fleksibel dan efisien. Sebuah perusahaan teknologi bernama ABC Tech sedang berkembang dan ingin membangun infrastruktur jaringan yang efisien dan terjangkau. Manajemen ingin memastikan bahwa jaringan dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan dapat dikembangkan di masa depan. Anda sebagai seorang administrator jaringan ditugaskan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan jaringan perusahaan ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Spesifikasi perusahaan. Nama perusahaan yaitu ABC Tech, lokasi 2 lantai, jumlah karyawan 25 orang, divisi dan kebutuhan, lantai 1 untuk administrasi dan keuangan yang membutuhkan 10 komputer, lantai 2 IT dan pengembangan software yaitu 15 komputer, koneksi internet 1 ISP dengan bandwidth 100 Mbps. Keamanan dibutuhkan segmentasi jaringan antara administrasi dan pengembangan VLAN. Tugasnya di sini Anda diminta untuk membuat desain jaringan dan simulasi konfigurasi di Cisco Packet Tracer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan jaringan. Tentukan topologi jaringan yang paling sesuai untuk perusahaan ini. Identifikasi kebutuhan perangkat jaringan, yaitu router, switch, access point, dan lain-lain. Yang kedua, perancangan jaringan. Buat desain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, konfigurasi IP addressing dan subnetting sesuai kebutuhan. Buat VLAN untuk memisahkan jaringan administrasi dan IT. Untuk
divisi administrasi ID VLAN 20, IP-nya yaitu 192.168.xx.0/24 di mana XX bulan lahir. Sedangkan untuk divisi IT ID VLAN 30 dengan IP 10.10.xx.0/24 di mana XX angka terakhir NIM. Selanjutnya yaitu implementasi dan pengujian. Pastikan semua perangkat dapat berkomunikasi. Uji konfigurasi VLAN dan pastikan segmen jaringan tidak saling terhubung kecuali melalui router. Uji konektivitas ke server dan printer. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Cisco Packet Tracer. Kita sudah membuka Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Kita membutuhkan 2 switch. Kita memakai yang 2960. Selanjutnya kita membutuhkan 1 server dan 2 printer di lantai 1. Dan kita juga memakai access point. Untuk selanjutnya untuk di lantai 1 kita membutuhkan 10 PC. Lalu kita beralih ke lantai 2. Sini kita juga memakai 1 server, 1 printer, dan 1 access point. Untuk di lantai 2 kita memerlukan 15 PC. Setelah komponen pada lantai 1 dan lantai 2 lengkap, selanjutnya kita akan memerlukan router dan memerlukan cloud. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari switch menuju PC menggunakan kabel automatically choose connection type.
Setelah semua PC sudah terhubung pada switch, selanjutnya kita akan menghubungkan switch menuju server 0 dan dari switch juga menuju printer 0 dan printer 1. Dan kita hubungkan juga dari switch menuju router dan dari switch menuju access point. Untuk selanjutnya dari switch 1 menuju PC 10. Kita hubungkan semua PC dan ke switch pada lantai 2. Selanjutnya kita hubungkan dari switch ke server 1, lalu dari switch ke printer 2, dan dari switch ke router dan switch ke access point. Kita juga hubungkan dari router menuju cloud. Setelah komponen semuanya sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasukkan IP address dari setiap komponen, yaitu dari PC, printer, server. Kita mulai dari server lantai 1 terlebih dahulu. Di sini menggunakan angka 2 yang merupakan bulan lahir saya. Selanjutnya menuju ke printer. Printer 0 dan sekarang ke printer 1. Selanjutnya kita menuju ke setiap PC di lantai 1. Di sini IP address-nya 192.168.2.2 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Selanjutnya PC 1.
PC2. Sudah memasukkan semua IP address di setiap PC, printer, dan server untuk di lantai pertama. Nah, untuk akses poinnya di sini untuk port 0 tetap menggunakan bandwidth sebesar 100 Mbps sesuai dengan spesifikasi kebutuhan di project sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengatur IP address di setiap komponen di lantai 2, mulai dari server 1 kita masuk ke 10.10.58.100. Di sini 58 merupakan 2 digit NIM terakhir saya. Untuk subnet masknya sama, yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya menuju ke printer di lantai 2. Masukkan IP address-nya. Setelah itu kita menuju ke tiap PC di lantai 2. Selanjutnya ke PC 11.
Setelah semua IP address sudah terpasang, selanjutnya kita akan mulai konfigurasi pada switch di lantai 1 untuk VLAN20 yang untuk divisi administrasi dan keuangan. Oh ya, sebelum konfigurasi kita ubah Fast Ethernet 0/14 untuk menjadi mode terang. Untuk di lantai 2 kita menggunakan Fast Ethernet 0/18 untuk mode terang. Selanjutnya kita akan konfigurasi dari lantai 1 VLAN 20 untuk divisi administrasi dan keuangan. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan VLAN 20, name administrasi, lalu exit. Lalu kita akan menetapkan port untuk perangkat lantai 1 ke VLAN 20, yaitu dengan cara interface range VA 0/1-10. Ininya switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, exit. Selanjutnya kita akan konfigurasi port untuk server terlebih dahulu, yaitu dengan cara interface VA 0/11, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, exit. Untuk ke printer 0, yaitu interface VA 0/12, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, exit. Untuk ke printer 1, yaitu interface VA 0/13, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, lalu exit. Untuk mode terang, yaitu interface VA 0/14, switch port mode terang, lalu exit, lalu exit lagi, dan write memory. Setelah selesai di switch lantai 1, selanjutnya kita akan menuju ke switch di lantai 2 untuk divisi IT. Exit terlebih dahulu, VLAN 30, name IT, lalu exit. Kita akan menetapkan port perangkat di lantai 2, yaitu interface range VA 0/1-15. Selanjutnya switch port mode akses, switch port akses VLAN 30, lalu exit. Lalu kita akan menuju ke server di
lantai 2, yaitu interface VA0/16, switch port mode access, switch port access VLAN 30, lalu exit. Untuk ke printer yaitu interface VA0/17, switch port mode access, switch port access VLAN 30, exit. Untuk mode terang yaitu interface VA0/18. Oh sorry, maaf, ini salah mengetik, harusnya interface VA0/18. Setelah itu switch port mode terang, lalu exit, write memory. Setelah switch pada lantai 2 selesai, selanjutnya kita akan menuju ke router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi sub interface untuk VLAN 20, yaitu dengan cara interface VA0/0.20. Karena di sini VA-nya 0/0, maka kita pakainya VA0/0.20 untuk VLAN 20. Selanjutnya yaitu encapsulation .1Q20 dan IP address-nya yang merupakan gateway dari VLAN 20, yaitu 192.168.2.1, netmask-nya 255.255.255.6. Setelah IP address-nya sudah, lalu kita exit. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi sub interface untuk VLAN 30, yaitu interface VA. Nah, karena di sini memakainya FA 1/0, maka FA 1/0 untuk VLAN 30. Selanjutnya yaitu encapsulation .1Q30 IP address 10.10.58.1, subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita akan mengaktifkan interface yang masih merah ini, yaitu dengan cara interface FA 0/0, lalu no shutdown dan exit. Dan di sini juga kita aktifkan yaitu interface FA 1/0 dan no shutdown, lalu exit. Setelah sudah hijau, sebentar kita tunggu untuk menjadi hijau terlebih dahulu.
setelah hijau, kita akan mengkonfigurasi interface ke CLOUD, yaitu dengan cara interface SE2/0 dan description koneksi ke ISP 100 Mbps. Setelah itu IP address 203.0.113.255.255.255.252. Selanjutnya no shutdown dan bandwidth 100.000, yang dimana yaitu mengatur bandwidth 100 Mbps dalam kbps. Setelah itu kita exit. Setelah exit, kita masukkan IP root 0.0.0.0.0.0.0 SE2/0. Selanjutnya kita exit. Write memory. Nah, setelah hijau seperti ini, selanjutnya kita akan mencoba ping mulai dari VLAN 20 terlebih dahulu. Kita pakai PC0 untuk pingnya. Kita akan ping ke PC yang sesama VLAN 20. Itu kita ping PC 2.5, yaitu PC 3. Nah, dapat terlihat ini retrieve 4 loss 0, yang artinya berhasil berkirim sepenuhnya. Selanjutnya kita coba ke PC yang lain juga, 192.168.2.7 untuk PC 5. Nah, ini juga berhasil ditandakan dengan retrieve-nya 4, loss-nya 0 dan 0% loss. Selanjutnya kita akan ping server VLAN 20. Nah, ping server juga berhasil. Ini retrieve-nya 4, loss-nya 0. Selanjutnya kita akan ping printer 0 terlebih dahulu. Ini juga berhasil, retrieve 4, loss 0. Selanjutnya kita ping printer 1. Ini juga berhasil, retrieve 4, loss 0. Selanjutnya kita akan ping ke VLAN 30. Kita pakai PC 11. Nah, jadi di sini yang baru berhasil baru 3, sedangkan yang gagal terdapat 1. Selanjutnya kita coba ping ulang PC 11-nya dan lihat apakah sudah berhasil sepenuhnya atau belum.
Nah, untuk hasil yang kedua ini sudah berhasil sepenuhnya, yaitu rechieve-nya 4, loss sudah 0. Setelah itu kita akan mencoba ping untuk lantai 2. Kita pakai PC 10. Kita ping PC sesama VLAN dulu. Ping PC 12. Nah, ini berhasil rechieve 4, lossnya 0. Selanjutnya kita ping lagi ke PC yang berbeda tapi masih VLAN 30. Kita pakai 13, PC 13. Nah, ini juga berhasil rechieve 4, loss 0. Selanjutnya kita akan ping ke server VLAN 30. Ping server juga berhasil, ditandai dengan rechieve 4, lossnya 0. Selanjutnya kita ping ke printer VLAN 30. Di sini juga berhasil ya, sendnya 4, rechieve 4, lossnya 0. Selanjutnya kita akan ping ke PC VLAN 20 dengan cara ping 192.8.2.3 ya. Kita ping PC 1. Sama seperti tadi, untuk beda VLAN, hasil pertama menunjukkan berhasilnya itu sebanyak 3 dan gagalnya 1. Dan kita ping ulang apakah dia sudah berhasil sepenuhnya atau belum. Nah, di sini untuk hasil yang terakhir sudah berhasil sepenuhnya ya. Rechieve-nya 4 dan loss-nya sudah 0. Baik, segitu saja ping-nya. Mungkin segitu saja. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.